Ya, salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali Om Bro menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Jamtrok Mania ya, yaitu cucak hijau lover. Nah, untuk pertanyaan itu seperti ini. Om Bro, bagaimana cara atau tolong berikan penjelasan tentang cara menaikkan emosi dan birahi cucak hijau dengan cara diobok ya. Ini cucak hijau apabila ingin dilombakan dan Anda ingin memacu emosi dan birahinya itu secara cepat atau spontan, khususnya saat di lokasi lomba, itu bisa dengan cara diobok sangkar ya. Jadi ini adalah video yang kedua atau partai kedua ya, karena untuk video obok sangkar ini sudah pernah Om Bro upload 5 bulan atau 6 bulan yang lalu ya, dan disitu sudah malah Om Bro sudah praktekkan langsung. Jadi Om Bro memasukkan tangan Om Bro ke dalam sangkar yang ada burungnya, dan disitu sudah Om Bro berikan video tipnya ya. Tapi karena ini untuk memperjelas, jadi Om Bro kembali membuat video tutorialnya ya. Tetapi Om Bro di sini tidak membawa burung, hanya membawa sangkarnya aja, karena ini hanya sebagai contoh atau yang bisa dikatakan itu kayak teori gitu ya, teori. Tapi untuk prakteknya silakan untuk lebih jelasnya bisa melihat di video yang partai 1 ya, dengan judul yang sama, yaitu menaikkan emosi birahi cucak hijau dengan cara diobok sangkar. Itu sudah ada tutorialnya bagaimana cara ngoboknya, di situ sudah Om Bro berikan. Nah, kita langsung ke tip ya. Om Bro, bagaimana cara menaikkan emosi dan birahi cucak hijau dengan obok sangkar? Nah, sebelum Om Bro jawab, Om Bro akan kasih pengertian ya. Cara obok sangkar ini hanya berlaku pada cucak hijau lomba ya, khususnya saat dikondisikan di lokasi lomba. Tuh. Kenapa kok di lokasi lomba Om Bro ya? Karena untuk cara cepat menaikkan emosi dan birahi cucak hijau itu hanya dilakukan di lokasi lomba saat pengkondisian, atau lebih tepatnya 10 menit sebelum kelas cucak hijau itu dimulai atau dinaikkan. Dan tip untuk obok sangkar ini hanya berlaku pada cucak hijau yang kurang birahi atau kurang emosinya di saat waktu sudah mendekati cucak hijau itu ditantangkan. Sebagai contoh, misalkan 10 menit sebelum lomba cucak hijau itu belum ada reaksi, dia on, atau cucak hijau itu benar-benar tidak menampakkan kesiapannya saat lomba, kita bisa memberikan terapi kejut ini ya, terapi kejut yaitu obok sangkar, supaya emosi dan birahinya tuh naik. Caranya obok sangkar tuh gimana Om Bro? Caranya tuh seperti ini. Misalkan ini Om Bro kan bawa sangkar ini kan, sangkar, dan misalkan di situ ada burungnya itu. Nah, saat kita akan mengobok sangkar, yaitu kita masukkan tangan kita ke sini, ke dalam sangkar ya, terus diobok secara pelan. Jadi jari kita, kelima jari kita ini ya, kelima jari kita ini yang akan beraksi. Itu kita apaikan ke sini, apaikan ke kanan, apaikan ke kiri, apaikan ke kanan, apaikan ke kiri, sampai burung itu loncat-loncat atau seperti kaget. Karena cucak hijau yang diobok sangkarnya atau di grek-grek ini juga bisa, grek-grek ini juga bisa. Dan disitu cucak hijau itu yang tadinya tidak faktor atau tidak ada kemunculan faktornya, dia spontan akan faktor atau akan emosi secara spontan dengan rangsangan yang kita berikan ya. Om Bro ulangi ya, cara oboknya yaitu
tangan kita dimasukkan ke sangkar gini ya. Nah, gini pastikan sangkar kita tuh juga menutup pintu supaya burung itu tidak kabur ya. Jadi kita harus paham dengan burung kita ya. Kalau burung giras jangan ya, kalau burung giras itu kan dia mencari celah untuk keluar. Jadi burung yang sudah tidak sangat giras, masukkan tangan kita itu, terus kita kelima jari kita mainkan ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, sampai burung itu terbang ke sana sini seperti saat seperti burung itu terkejut karena kita berikan obokan ya gitu. Atau kalau Anda ingin lebih aman, Anda bisa memakai cara digrek ini aja, grek kanan ini, grek kiri ya, grek ini sampai burung itu merasa kaget. Dan kalau burung cak ijo kaget itu biasanya dia akan merespon dengan langsung jegrak gitu ya, jegrak sambil bunyi. Nah di situ berarti burung itu siap untuk dilombakan. Karena apa? Terapi yang namanya terapi obok sangkar ini juga tidak begitu aman kalau kita tidak paham akan burung kita. Jadi untuk lebih amannya, untuk teori obok sangkar ini, Anda itu latihan dulu di rumah ya. Anda biasakan dahulu di rumah, ngobok-ngobok itu burungnya. Jadi saat Anda terapkan di lokasi lomba, terutama di pengkondisian, itu burung sudah terbiasa, jadi burung tidak kaget. Karena apa? Kalau burung yang mentalnya jelek kita masukin tangan, tentunya dia tidak mau bunyi. Tetapi kalau burung itu mentalnya bagus dan burung itu tidak siap untuk lomba, belum siap untuk dilombakan karena belum ada tanda, kita bisa berikan terapi kejut yaitu obok sangkar. Burung itu secara spontan akan naik emosi dan birahinya. Jadi sebagai kesimpulan ya, untuk teori obok sangkar ini baik dilakukan di lokasi lapangan atau lokasi pengkondisian, tepatnya 10 menit sebelum kelas atau sesi main cak ijo itu dimulai. Jadi apabila 10 menit sebelum lomba dimulai burung Anda itu tidak menampakkan faktor atau tidak menampakkan kegacoran, hanya lesu saja, diem aja, itu Anda bisa memberikan terapi atau trik ini, yaitu trik obok sangkar ya. Jadi dengan diobok burung akan kaget dan disitu burung akan gacor ya, dengan tandanya itu dia biasanya itu jegrak ya, grek gitu ya, grek itu ya kaget. Terus kita kuda-kuda terus sampai benar-benar emosinya itu timbul seketika. Dan setelah emosinya timbul, biasanya cak ijo itu kan akan bunyi keluar wah gitu, karena dia kaget karena efek yang kita buat itu tadi. Jadi saat burung sudah mulai faktor karena rangsangan dari obokan sangkar itu, berarti burung itu sudah siap untuk dilombakan. Dan nanti kalau di tiang besi itu berubah, yaitu memang burungnya itu memang mungkin dia sedang tidak fit atau tidak ingin dimainkan. Tetapi itu sudah sebagai cara ya, beberapa pemain termasuk Om Pro pun sering melakukan itu apabila Om Pro main agak kesorean. Biasanya cak ijo kalau dimainkan jam 5 ke atas itu kan sudah ngantuk. Jadi Om Pro biasanya ngegrek itu ya, ngobok sangkarnya supaya bangun. Kalau Om Pro itu supaya bangun dan emosinya naik, dan situ meskipun dimainkan di saat senja atau matahari sudah tenggelam, cak ijo tetap faktor ya. Meski cak ijo itu sangat rawan dimainkan pada sore menjelang malam karena itu sudah biasanya tidur, tetapi dengan media obok sangkar ini cak ijo itu tetap akan faktor. Tetapi harus diingat ya, apabila Anda punya cecak ijo yang sama sekali belum pernah di obok sangkar, lakukan obok sangkar ini di rumah dahulu ya, sebagai latihan ya. Jangan langsung diterapkan di lokasi lomba ya, karena memang sangat berbahaya kalau di lokasi lomba, kalau Anda tidak paham akan karakter burung Anda. Tapi lakukan di rumah dulu sebagai latihan. Setelah burung terbiasa dengan tangan Anda bisa melakukannya di lokasi lomba atau saat di pengkondisian. Itu dengan catatan burung kurang 10 menit lomba dimulai, burung tidak ada
atau belum ada tanda-tanda kegacoran. Nah, di situ Anda bisa menerapkan trik yang namanya obok sangkar. Untuk apa itu, untuk kejelasan atau real prakteknya Anda bisa lihat di video yang sudah lama tayang ya, yaitu dengan cara judulnya kalau tidak salah ya, naikkan emosi birahi dengan cara obok sangkar. Nah, di situ sudah langsung Om Bro praktekkan. Om Bro di situ memakai media ya, sangkar dan burung, dan di situ Om Bro sudah memberikan cara ngoboknya. Tapi untuk di video ini adalah video terusan, jadi Om Bro tidak hanya memberikan teori atau pembahasan detailnya. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro berikan. Untuk jawaban request dari sahabat-sahabat yang ingin detail penjelasan tentang cara menaikkan emosi dan birahi cucak hijau secara spontan dengan cara obok sangkar. Nah, semoga apa yang sudah Om Bro berikan ini bermanfaat, khususnya untuk sobat-sobat jamtrok ya, karena ini bicara di cucak hijau, jadi semoga infonya itu membantu dan menjadi solusi buat sahabat-sahabat jamtrok mania. Salam.